Ceritanya masih segini-gini aja ya. Masih berputar-putar, belum ada ketemu titik jelasnya ya. Oke, kita lanjut saja ceritanya. Selamat mendengarkan. Yasmin memandangnya dan berkata, "Kak Handi, seharusnya kamu sudah tahu kalau program ini tidak bagus kan? Aku menggunakan kekacauan dunia untuk menyelamatkan programnya. Kalau menggunakan tema yang dia pilih, pasti akan berakhir buruk." "Terima kasih." Handi bicara dengan rasa terima kasih tapi juga sedikit khawatir. "Yasmin, apa sekarang kita masih berteman?" "Tentu saja. Seumur hidupku ini akan menjadi kuat. Aku pasti akan membantumu." Yasmin bercanda sambil tersenyum. Yasmin sudah berhutang budi padanya, bagaimanapun juga harus membalasnya. Walaupun tidak bisa, juga tetap harus memikirkan caranya. Bagaimanapun sebelumnya Handi sudah mengatakan butuh bantuannya, itu berarti Vicky sangat penting bagi Handi. Vicky tinggal di kota Benteng, katanya akan liburan seminggu baru pulang. Sebagai tuan rumah, Yasmin meminta karyawan pria di studio menjadi pemandu wisata untuk Vicky. Saat sedang sibuk hari itu, asisten bergegas masuk dari luar dan berkata dengan penuh semangat, "Pak Vicky benar-benar niat. Dia meminta Dani makanan laut ke sini. Katanya hasil tangkapan pagi ini, dia langsung menyewa pesawat untuk pengiriman ke sini." Kota Benteng juga merupakan provinsi makanan laut, tapi tentu saja jenis yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan kota di daerah selatan yang mata pencariannya utama adalah makanan laut. Yasmin sedikit terkejut, dia bangun dan pergi melihat. Dani adalah asisten Pak Vicky. Yasmin keluar dari studio, melihat Dani berdiri di bawah sinar matahari berkeringat deras, mengarahkan orang-orang untuk mengangkut makanan laut ke kantin studio. Yasmin terkesiap melihat 100-200 kotak makanan laut. "Pak Dani, berapa harga semua makanan laut ini? Studio kami akan membayarnya pada bosmu." Yasmin berjalan ke arah pria gendut itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Mereka melakukan kerjasama. Kalau menerima pemberian mitra, maka situasinya akan berubah. "Ini adalah hasil tangkapan keluarga bos, gratis." Dani menjawab Yasmin sambil tersenyum. Luna berkeliaran di sekitar kotak busa berisi es. "Ini begitu banyak barang bagus diberikan begitu saja. Ini pertama kalinya dalam hidupku bertemu dengan pengusaha yang begitu murah hati seperti Pak Vicky." Orang yang dibicarakan datang. Saat ini mobil Vicky melaju dan berhenti di pintu masuk studio. Pintu mobil terbuka. Vicky keluar dari mobil dengan mengenakan kacamata hitam, kemeja dan celana pendek bergaya pantai, tampak menyolok. "Pak Vicky, kamu terlalu sungkan. Hubungan kita hanya sebatas kerjasama." "Aduh, Nona cantik. Kita ditakdirkan bertemu satu sama lain. Memberimu makanan laut ini hanya niat baikku. Terimalah, mulai sekarang jika ingin makan makanan laut, katakan saja pada kakak. Kakak akan menangkap makanan laut jenis apapun untukmu." Pak Vicky mengibaskan kipasnya dan berkata dengan sangat bangga, "Pak Vicky, kalau kamu seperti ini, kedepannya aku tidak berani bekerja sama denganmu lagi," kata Yasmin tanpa daya. Makanan laut tidak murah. Jika hanya 1-2 kotak, dia masih bisa menerimanya. Tapi mengirim 100-200 kotak memangnya terlalu banyak uang sampai tidak tahu mau dipakai apa. "Aku ini pria yang kurang pendidikan, ingin membicarakan bisnis lain denganmu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya.
jadi aku mengirim hadiah dulu. Vicky menggaruk kepalanya karena malu. Ketika mendengar ini, Luna mengedipkan matanya dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus mengatakan dulu apa bisnisnya." Vicky tertawa. "Tenang saja, bukan hal yang ilegal. Kalian adalah teman Handi. Aku bisa menipu siapapun, tapi tidak akan menipu kalian." Mendengar dia menyebut nama Handi, Yasmin berkata, "Kalau begitu, ayo masuk. Kita bicarakan di dalam." Di hotel lunar ibu kota, Henry sesekali melirik ke arah Jason yang duduk tidak jauh dari sana. Dia tidak bisa duduk dengan tenang, seolah ada jarum di bawah kursinya. Walaupun Jason tidak melakukan apapun, hanya duduk dan makan dengan tenang, tapi Henry tetap merasakan aura Jason yang menekan, membuatnya gelisah dan tidak tenang. Tiba-tiba gadis yang duduk di sebelahnya bertanya dengan suara lembut, "Kak, kapan Kak Stefan akan datang?" Perhatian Henry tertuju pada wajah gadis itu. Dia lebih penurut daripada Yasmin, dengan rambut hitam panjang dan halus. Meskipun temperamennya tidak sebaik Yasmin, melihat jelas dia memiliki karakter yang dingin. "Yani, dia terjebak kemacetan, tunggu sebentar." Suara Henry tiba-tiba menjadi lembut. Henry gugup dan hati-hati saat menghadapi Yani Nugraha, adik kandung yang baru ditemukan, seperti saat bertemu Yasmin. "Oh, oke." Yani mengangguk, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Jason. Awalnya dia mengira Stefan sudah cukup menawan dan memiliki latar belakang keluarga yang baik, jadi merupakan kandidat yang sempurna untuk menikah. Tanpa diduga, Jason yang duduk di meja seberang ternyata lebih menarik daripada Stefan. Jason hanya duduk di sana makan, tapi menarik perhatian semua wanita di restoran tersebut. Bahkan seorang pelayan yang telah dilatih ketat di hotel berbintang pun akan tersipu ketika menyajikan makanan untuknya. Saat memahami Yasmin, dia pernah memperhatikan Jason. Di internet hanya ada sedikit video Jason. Karena sangat tampan, dia mengira itu diedit. Tidak disangka orangnya jauh lebih tampan. Jason menyadari tatapannya. Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan menatapnya dengan dingin. Yani segera menurunkan matanya. Dia menggigit bibirnya dan bulu matanya bergetar pelan. Dia menunjukkan sisi yang paling menarik pada Jason. Sudut bibir Jason sedikit terangkat, setengah tersenyum namun penuh sarkasme. Henry memperhatikan pandangan Jason yang tidak ramah dan merasa tidak puas. Saat sedang menunggu Stefan begitu lama, Jason pergi ke toilet. Henry juga ikut berdiri dan mengikutinya. "Yani, aku pergi ke toilet dulu." Henry berkata pada Yani dengan suara penuh kasih dan segera mengikuti Jason. Di toilet, Jason perlahan mencuci tangannya yang ramping di bawah keran. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang begitu dingin. "Jason, jangan bilang kemunculanmu di sini hari ini adalah suatu kebetulan." Suara Henry terdengar di belakangnya. Jason seolah tidak mendengarnya. Setelah mencuci tangan, dia mengibaskan tetesan air di tangannya secara perlahan. Setiap gerakannya sangat menawan. "Masalah Yasmin, aku akan menemuinya untuk minta maaf saat waktunya tiba. Kamu tidak perlu ikut campur. Kamu juga tahu, tidak peduli apa yang kamu lakukan, dia tidak akan menghargainya," kata Henry dingin. Jason akhirnya berbalik dan menatapnya. Pandangannya dingin seolah sedang melihat sampah. "Kamu sudah selesai bicara?" Tangan Henry di sisi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mengepal. Jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Yasmin bukan putri dari keluarga Setiawan.
Mereka hanya membawa orang yang benar pulang, tapi saat melihat Jason, dia selalu teringat Yasmin yang selalu berhati-hati. Dia merasa bersalah dan kesal. Nada bicaranya pun menjadi buruk. Sebenarnya, untuk apa kamu datang ke sini? Kalian, keluarga Setiawan, tidak menguasai ibu kota sepenuhnya. Memangnya, aku harus melaporkan jadwalku pada kalian. Mengenai Yasmin, dia tidak pernah berpikir kalau dirinya adalah putri keluarga Setiawan. Kalian yang berinisiatif menempel dan baik padanya. Kalau kalian mencarinya untuk minta maaf, aku rasa hanya akan membuatnya jijik. Jason sama sekali tidak menganggap serius Henry, bahkan ketika mengatakan ini nadanya tenang. Jauhi dia. Jangan tidak tahu malu. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan membeberkan semua hal buruk tentang keluargamu. Jason tersenyum, tapi aura di sekelilingnya begitu ganas, bahkan Henry pun merasa takut. Senyumannya dengan cepat memudar, lalu dia melangkah dan keluar dengan arogan. Wajah Henry tegang dan ekspresinya juga tidak sebaik sebelumnya. Dia tidak yakin apa kelemahan keluarga Setiawan yang dimiliki Jason. Yani yang bersembunyi di balik pot tanaman besar di luar kamar mandi diam-diam melihat sosok tinggi Jason dengan ketertarikan yang terlihat jelas di matanya. Jason merasakan ada yang menatapnya, tapi dia sama sekali tidak peduli. Setelah keluar dari hotel, dia menerima telepon dari Caleb. 2 hari lagi, Nyonya akan pergi ke kota Selat bersama seorang pemilik stasiun TV bernama Vicky untuk masalah kerjasama. Demi membuat Nyonya senang, pria ini memberikan 200 kotak makanan laut. Nada bicara Caleb panik. 200 kotak makanan laut. Jason terkejut, tidak perlu membahas harganya. Apa dia berencana membuat orang kena stroke? Benar, Nyonya menerimanya. Caleb melaporkan semua dengan rinci. Siapa Vicky ini? Kenapa dia bisa menemukan LM? Tanya Jason sambil mengerutkan kening. Diperkenalkan oleh Handi. Aku sudah memeriksa Handi. Sepertinya kali ini dia meminta Nyonya membantu Vicky. Tujuannya tidak murni. Pak Kevin bilang, Bu Luna meminjam 2 orang darinya untuk diam-diam menemani Nyonya ke kota Selat. Caleb bicara dengan serius. Jason memicingkan matanya dan berkata dengan nada berbahaya, Aku khawatir Handi memanfaatkan kepergianku ke ibu kota untuk mencarinya. Kamu tidak perlu mengirim orang. Aku memiliki perhitungan atas masalah ini. Bocah ini benar-benar memasang jebakan untuk Yasmin saat dia pergi. Yasmin berkolaborasi dengan SPTV. Begitu SPTV mengeluarkan pengumuman ini, langsung menarik perhatian seluruh industri. Tentu saja tema pakaian tradisional Tiongkok masih kurang menarik. Walaupun kini LM dan Sunny sangat populer, namun SPTV masih belum banyak disukai. Luna melihat efek kerjasama ini tidak terlalu baik dan dia sedikit cemas. Jika kerjasama ini tidak berhasil, lupakan saja. Kamu tidak perlu melibatkan diri, kata Luna pada Yasmin saat makan. Tema pakaian tradisional Tiongkok telah digunakan secara berlebihan di semua industri. Hasilnya sudah jelas, tapi ini masih tahap awal. Jadi jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk membalikan keadaan. Yasmin sudah memperkirakan hasil ini sejak awal. Kamu memang hebat. Ngomong-ngomong, aku sudah mengemasi barang bawaan untuk kamu pergi ke kota Selat. Begitu sampai sana, langsung kabari aku. Luna mengkhawatirkan, walaupun tahu Yasmin akan mengatur semuanya dengan baik, tapi dia tetap khawatir.
Luna memberitahu Kevin jadwal Yasmin juga karena merasa tidak berdaya. Sekarang LM menjadi terkenal, tapi dia bukan ahli dalam bidang keamanan. Jika terjadi sesuatu pada Yasmin, dialah yang akan disalahkan atas kematiannya. Jika terjadi sesuatu, mundur saja tepat waktu dan jangan memaksakan diri. Luna terus berpikir dengan hati yang berat karena takut melewatkan sesuatu. Apa kamu mau membawa beberapa tongkat keamanan? Aku dengar di sana ada banyak penipu. Yasmin mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum tipis. Kekhawatiran Luna membuat hatinya berdebar-debar karena kehangatan. Ngomong-ngomong, bukankah ada pelacak di gelang yang diberikan Stefan padamu? Apa dia memberitahumu bagaimana cara menghubungkannya ke ponsel? Luna berkata dan mendesak Yasmin. Cepat kirim pesan, tanyakan padanya. Sekarang dia sangat berharap bisa mempersenjatai Yasmin dengan segala sesuatu yang bermanfaat baginya dan melindunginya dengan baik sehingga orang-orang akan tahu Yasmin bukan orang yang bisa dianggap enteng. Membahas gelang itu, Yasmin baru menyadari Stefan memberitahu fungsi gelang, tapi tidak memberitahu ponsel siapa yang terhubung dengan alat pelacak dan saat itu dia lupa menanyakannya. Namun sekarang dia tidak mau bertanya pada Stefan. Setelah kembali ke ibu kota, Stefan dan Henry tidak pernah menghubunginya lagi. Ini menjelaskan semuanya. Tidak perlu ditanyakan, bisa terhubung. Selain itu, gelang ini sangat berguna. Ditambah lagi, Handi yang mengenalkan aku pada Vicky. Kalau terjadi sesuatu padaku, dia juga tidak mungkin meninggalkanku. Kamu tenang saja. Yasmin tersenyum dan menghibur Luna. Baiklah. Jelas-jelas sepanjang tahun Luna sering bepergian sendiri ke berbagai tempat untuk urusan bisnis dan tidak pernah takut. Namun begitu Yasmin pergi, dia langsung merasa sangat khawatir. Perjalanan ke kota Selat akan segera dilakukan. Sebelum fajar, Nenek Lukmantara sudah bangun untuk membuatkan sarapan untuk Yasmin. Yasmin memasukkan tablet ke dalam koper. Saat ini dia mendengar Nenek Lukmantara berteriak di luar. Ayo, makan mie. Oke, Yasmin bergegas keluar dari kamar. Saat mencium aromanya, dia berkata dengan manja. Walaupun hanya melakukan perjalanan bisnis beberapa hari, tapi aku sangat sedih begitu berpikir tidak bisa makan mie buatan nenek. Setelah kamu kembali dari perjalanan bisnis, aku akan memasak sehari 3 kali untukmu. Nenek Lukmantara meletakkan semangkuk besar mie di atas meja. Jangan, seenak apapun, jika makan terlalu banyak akan muntah. Yasmin menyerah setelah selesai bercanda. Dia tiba-tiba menjadi serius. Nenek, di rumah harus hati-hati. Jangan mengobrol dengan orang asing. Saat pergi belanja, ambil jalan dengan kamera pengawas. Jangan khawatir, nenek akan mengingatnya. Selain itu ada gelang yang bisa digunakan. Nenek Lukmantara mengangkat tangannya dengan wajah ramah. Yasmin mengangguk tapi hatinya masih sedikit khawatir. Bagaimana mungkin dia bisa tenang sepenuhnya meninggalkan nenek tinggal di rumah sendirian? Perjalanan bisnis kali ini, Vicky sangat perhatian dan memesankan Yasmin penerbangan kelas 1. 2 jam kemudian mereka tiba di Bandara Makmur Kota Selat. Kota Selat jauh lebih panas dibandingkan Kota Benteng. Angin di kota tepi laut membawa rasa hangat dan lembab. Jika mengendusnya dengan seksama akan tersium bau air laut. Vicky mengenakan kacamata hitam, melambaikan kipas di tangannya dan berkata pada Yasmin, Nona cantik, ini pertama kalinya kamu datang ke kota tepi laut kan?
aroma angin di sini tidak terlalu menyenangkan. Tolong maklumi ya. Pertama kali dia membawa gadis dari bagian selatan ke kota Selat, gadis itu mengatakan bau amis di tempat ini sangat parah. Tidak buruk, kata Yasmin. Dani mengeluarkan payung dari tasnya dan menyerahkannya pada Vicky. Vicky membuka payung untuk menutupi kepala Yasmin. Dia menoleh dan menyeringai pada Yasmin yang sedang menatapnya sambil memperlihatkan gigi putih besarnya. Matahari sangat terik, jadi kamu harus menggunakan payung. Aku sendiri saja. Yasmin mengulurkan tangan untuk mengambil payungnya. Vicky mengangkat tangannya dengan senyum cerah, memutar payungnya dengan jahil lalu memindahkan payung ke tangan yang lain. Bagaimana bisa aku membiarkan tangan seniman hebat memegang payung? Tinggalkan pekerjaan kasar seperti ini pada pria seperti kami. Yasmin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berdiri agak jauh, menjaga jarak dari Vicky. Saat mereka berdua berinteraksi, mereka berdua tidak menyadari ada pria yang mengikuti mereka. Kevin menyeret kopernya dan mengikuti Jason. Jason berjalan di depan dengan wajah dingin tapi matanya seperti pisau tajam yang menusuk punggung Vicky. Vicky yang sedang mengobrol di sebelah Yasmin tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Ayo kita pergi ke hotel untuk makan dan istirahat dulu. Besok kamu datang cari aku akan pergi melihat barangnya bersamamu. Yasmin tidak menyadari ada yang tidak beres dengannya dan mulai mengatur jadwal perjalanan. Pandangan Vicky tertuju pada Jason. Tidak peduli di mana dia berdiri, sulit untuk mengabaikan penampilan dan auranya. Saat tidak mendapat respon, Yasmin menoleh padanya dan menyadari Vicky yang berada di sampingnya tertinggal di belakang. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat Jason dan Kevin. Jason mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, alisnya yang tegas membuat penampilannya yang luar biasa semakin mengagumkan. Pak Vicky, senang bertemu denganmu. Jason mendekati Vicky dan menyapa dengan senyum tipis di bibirnya. Kevin melambai pada Yasmin. Nona Yasmin, kebetulan sekali. Kamu juga sedang dalam perjalanan bisnis ke kota Selat. Yasmin bergumam, aku datang untuk membeli sesuatu. Pikirannya sedikit kacau, kenapa Jason muncul di sini, bukankah dia pergi di ibu kota? Senang bertemu denganmu. Kamu adalah Pak Jason Gunawan kan? Aku pernah melihat kamu masuk majalah keuangan. Tidak disangka orang aslinya jauh lebih tampan. Vicky mulai memuji. Ketika Jason mendengar ini, matanya tertuju pada wajah Vicky. Vicky tersenyum dengan ekspresi polos di wajahnya. Mereka semua mengatakan perkataan bos di kota Selat manis. Setelah bertemu, ternyata benar, kata Jason dengan nada tidak jelas. Seperti orang bilang balasan kebaikan orang dengan kebaikan. Haduh, namanya juga pengusaha. Kalau tidak pandai bicara, sulit melakukan negosiasi bisnis. Kepribadian Vicky yang mudah didekati bisa segera membuatnya mengobrol dengan Jason. Yasmin terpaksa pergi bersama Jason dan Kevin. Apa Vicky begitu akrab pada semua orang? Bagaimana bisa mengobrol dengan orang yang baru dikenal? Kevin mengikuti Yasmin dan berkata dengan suara pelan, orang ini begitu pandai bicara. Aku tidak terlalu mengenalnya, jawab Yasmin dengan tenang. Awalnya Luna sangat khawatir, sekarang ada Jason dan Kevin yang menjaganya. Sulit bagi Vicky untuk melakukan penipuan. Pak Jason, kami sudah harus pergi. Kalau ada kesempatan, mari kita mengobrol lagi. Ketika taksi berhenti di depan mereka, Vicky masih menunjukkan ekspresi enggan.
Rumah Pak Vicky ada di sini. Apa kamu tetap tinggal di hotel bersama Nona Yasmin? Jason memasukkan satu tangan ke dalam sakunya tampak santai. Tentu saja tidak. Aku akan pulang setelah mengantar Nona Yasmin ke hotel. Vicky menjawab. Jason menatap Yasmin dalam-dalam. Dia berkata dengan nada hangat, "Kalau begitu, kamu bisa naik taksi sendiri. Aku dan Nona Yasmin cukup akrab. Kebetulan kami bisa memesan hotel bersama." Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ya. Dan maaf, ceritanya masih begini-begini saja ya. Tapi saya akan tetap berusaha untuk melanjutkan biar jelas ya ceritanya. Sebenarnya siapakah itu Yasmin? Dan gimana kelanjutan hubungan Jason dan Yasmin. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.